Baik, perkenalkan nama saya adalah Dominikus Alpensius dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 di mana kita akan mengerjakan tugas 3 dengan soal seperti berikut. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array. Di sini yang baru adalah array gitu. Jadi nanti akan kita bahas di pertengahan dan akhir video. Apa itu array dan bagaimana cara menggunakannya dan fungsinya itu apa. Jadi untuk soalnya kurang lebih sama ya, kalau untuk angkanya itu sama gitu. Jadi kalau untuk persenan arraynya ini yang sedikit nambah gitu, jadi lebih banyak, maka kita menggunakan array. Jadi tidak perlu pakai if else. Nanti saya jelaskan di pertengahan dan akhir video bagaimana cara menyelesaikan tugas 3. Oke, langsung saja kita ke Piscode. Sebagai text editor kita, saya sudah buat foldernya. Sekarang saya akan buat classnya. Saya akan mengetik dulu, akan saya jelaskan di tengah dan akhir. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatiku untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Oke, baik, kalau untuk sintaknya sudah berhasil dibuat, coba kita running dulu untuk mencari errornya di mana begitu. Jadi kalau tidak ada error baru kita lanjutkan ke penjelasannya. Jadi di atas ini tadi sudah saya coba. Ya, sudah berhasil ya. Kalau untuk inputan yang benarnya, kita coba inputan yang salah dulu. Misalnya inputannya D. golongan tidak valid. Sekarang saya akan menjelaskan. Jadi
untuk programnya sudah berhasil ya. Dan di sini saya menggunakan tabel begitu. Ya, di sini masih kurang rapi di bagian ujung. Kita coba rapikan dulu. Sudah lumayan rapi ya. Sekarang saya akan menjelaskan untuk fungsi-fungsi dari masing-masing yang diketik tadi untuk sintaknya gitu. Jadi import japa.util.scanner, locale dan nomor format ini adalah packjack-nya ya. Jadi untuk scanner ini untuk sistem bantu keyboard kita gitu. Lalu untuk locale ini adalah Indonesia biar ada RP-nya gitu. Di format tulisan akhir. Nah ini untuk RP-nya ya, untuk RP-nya. Lalu untuk nomor formatnya itu adalah biar supaya angkanya itu ada titiknya gitu. Jadi 00 titik 00 titik seperti ini. Biasanya kalau tidak pakai nomor dot format itu titiknya akan menyisakan 10 di ujung. Kalau dia tidak pakai nomor dot format dia akan di sini titiknya nanti di antara dua ini. Lalu ini tanpa titik dan tanpa koma, polos saja gitu langsung. Kalau tidak pakai nomor format. Dan di sini adalah array gitu. Sudut siku gitu ya. Saya akan menjelaskan untuk array ini adalah untuk menginput banyak variabel begitu. Dan diakses menggunakan indeks golongan tadi supaya untuk mengakses data berdasarkan indeks kalau array ini gitu. Jadi kita tidak perlu tulis else if terlalu panjang lebar. Lalu kalau untuk while true ini adalah perulangan. Jadi perulangan ketika kita salah masukkan golongan dia tidak akan tembus ke bawah. Dia tidak akan menanyakan masukkan jam lembur, tapi dia akan mengulang ke golongan, masukkan golongan karyawan gitu. Misalnya kita input D, maka dia akan mengulang ke sini. Karena inputan kita adalah salah, masukkan golongan karyawan. Kayak ini salah ini ya. Terusnya ABC. Masukkan jumlah golongan karyawan harusnya ABC ya. Lalu kalau udah benar, dia inputnya benar A, B atau C, dia akan lanjut ke masukkan jam lembur. Dia akan minta jam lembur pada program kita. Minimal 1 jam. Gitu juga kalau di sini salah, misalnya kurang dari 1 jam, jam lembur kurang dari 1 jam, dia akan balik lagi ke masukkan jam lembur karyawan. Gitu. While true ini adalah perulangan begitu. Kalau masih salah kita ulang lagi, masih salah ulang lagi gitu dia. Nah, kalau udah benar nanti akan ke sini, dia akan ke era ini. Jadi sistem komputer kita akan menghitung kita minta yang golongan apa begitu. Nah, kalau sudah berhasil dihitung nanti akan keluar sistem print out. Ini adalah tampilan outputnya begitu kan. Istilah kata itu stroke lah, slip gaji, mungkin slip gaji. Dan di sini saya menggunakan tabel supaya lebih rapi begitu. Bisa saja pakai kayak seperti tugas 2 bisa saja sih. Cuma saya menggunakan tabel lebih rapi, cuma ya lebih susah untuk perhitungannya. Ini harus pas supaya rapi, benar-benar rapi ini. Dan untuk hasilnya memang sudah berhasil. Kalau untuk program sudah berhasil. Input A 1. Ya ini. Kalau untuk hasilnya begini ya. Golongan A, gaji pokok 5 juta, jam lemburnya 1 jam. Persenan lemburnya adalah 30%, gaji lemburnya adalah 50 juta. 50 ribu. Total gaji 5 juta 50 ribu begitu. Nah, jadi ini untuk hasil outputnya di sini bisa di sini di sistem outprint ini gunanya itu. Di sekian dari saya. Terima kasih.